Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Henry Atasiki Channel. Baik sahabat semua, di video kali ini kita akan sama-sama melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Namun bagi sahabat semua yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe gratis. Kemudian apabila suka, like dan share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih Anda telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi atau gagal paham. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang Lombok ya, jadi di Lombok itu bukan hanya pantai saja yang terkenal. Bahkan ada wisata gunung yaitu Gunung Rinjani. Gunung yang terkenal sekali, bahkan bukan hanya terkenal di dalam negeri tapi terkenal di luar negeri. Siapa sih yang gak tahu dengan Rinjani? Semua pada tahu Rinjani, tetapi belum semua datang dan berkunjung ke Rinjani. Jadi nanti ketika sahabat semua datang ke Lombok, nanti bisa mengeksplor sendiri ya bagaimana keindahan yang ada di Lombok ya. Baik, kita kembali ke sirkuit. Jadi sirkuit Mandalika ini ketika nanti dibangun bukan hanya sirkuitnya saja, tetapi dibangun beberapa fasilitas yang menunjang untuk pergelaran balapan MotoGP di Mandalika ini. Jadi diantaranya di kawasan ini juga telah disiapkan ya sejumlah fasilitas umum ya, seperti masjid untuk beribadah, dan ada Masjid Nurul Bilad ya nanti yang kapasitasnya akan menampung 4.000 orang. Kemudian juga ada Kuta Beach Park, kemudian ada The Mandalika yang dilengkapi dengan bermain anak-anak, kemudian ada tempat bilasnya, ada lokernya, kemudian ada toiletnya, serta ada balai penyelamatan dan pengamanan wisata ya, atau dikatakan juga sebagai balawista. Nah, dengan fungsi sebagai pos penyelamatan. Kemudian ada juga pos kesehatan nanti, pos informasi wisata dan pengamanan pantai. Jadi jangan takut nanti ketika kita datang ke Mandalika ya, nanti kita akan disuguhkan dengan persiapan-persiapan yang matang untuk memanjakan para pengunjung dan para penonton nanti yang akan langsung datang ke sirkuit ini. Dan seperti yang ada di kalender Dorna, bahwa sirkuit ini termasuk ke dalam kalender Dorna ya, yang akan dijadwalkan menggelar balapan di sini. Jadi tahun depan atau tahun ini ya, tahun 2021, Indonesia ini dijadwalkan akan menjadi tuan rumah seri ke-15 ya MotoGP, setelah sebelumnya diselenggarakan di negara Malaysia dan di negara Thailand. Mudah-mudahan nanti benar-benar seri ke-15 ya, kita akan menikmati balapan. Jadi Indonesia bukan mimpi lagi menjadi tuan rumah. Bahkan kemarin kita 5 tahun kontrak, tetapi sekarang ditambah menjadi 10 tahun. Jadi akan 10 kali kita menyaksikan balapan MotoGP di sirkuit ini. Kemudian bukan hanya itu saja, ada kabar bahwa Superbike juga akan digelar di sirkuit ini. Mudah-mudahan saja ya. Dalam pembangunannya, sirkuit ini nanti akan mempunyai pedok ya, sampai dengan 40 garasi. Wow. Kemudian juga ada 50.000 kapasitas tempat duduk di grandstand, dan juga ada 138.000 nanti area berdiri ya tanpa tempat duduk. Itulah sirkuit MotoGP Mandalika. Seperti yang dikutip oleh bola.com Jakarta, bahwa MGPA atau Mandalika Grand Prix Association ini yang menjadi penyelenggara atau promotor resmi ya untuk MotoGP, jadi terus mengebut pengerjaannya sirkuit jalan raya ini sahabat semua yang berada di kawasan ekonomi khusus atau di KEK Mandalika ini. Bahkan dalam akun Instagram MGPA terbaru ya mengatakan bahwa pembangunan sirkuit Mandalika ini sudah mencapai 42,98%. Jadi sebentar lagi akan menyentuh 50%.
Sampai saat ini Indonesia memang masuk kalender sementara Dorna ya untuk menggelar balapan MotoGP di tahun 2021. Namun walaupun kita termasuk dalam kalender cadangan, jadi tidak menyurutkan ambisi kita untuk benar-benar menjadi tuan rumah di tahun 2021 ini. Jadi menurut kalender Dorna kita akan menggelar balapan di bulan Oktober tahun ini. Sekarang sudah Januari pertengahan. Jadi kita hanya mempunyai persiapan mungkin 8 bulan kurang lebih. Mampukah kita akan mengadakan persiapan 8 bulan? Nah, nanti kita lihat saja. Tetapi kalau kita lihat dari kesungguhan ITDC, kesungguhan MGPA untuk membangun sirkuit MotoGP Mandalika ini, kita mempunyai ya optimis yang besar. Sehingga para pekerja harus bekerja larut malam, harus lembur, hujan pun juga dikerjakan. Nah itulah, jadi mudah-mudahan nanti di tahun 2021 ini di bulan Oktober, tepatnya nanti di bulan Juni ya, karena memang bulan Juni sudah harus selesai ya ini sirkuit. Jadi nanti akan menunggu homologasi atau pengesahan atau izin nanti dari Dorna, apakah sirkuit ini memenuhi syarat atau tidak. Bahkan menurut salah satu media cetak ya, untuk MGPA sendiri itu menjadikan prioritas utama ya untuk penyelesaian konstruksi sirkuit Mandalika ini. Kemudian kesiapan itu dibuktikan dengan pekerjaan yang ada di Mandalika itu 3 shift ya. Jadi dalam sehari itu 3 shift demi mengejar homologasi. Kemudian yang jadi mitra kerjanya PT PP juga, PT Pembangunan Perumahan ya. Sama seperti MGPA benar-benar ingin mengebut pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika demi mendapatkan atau mempunyai homologasi nanti. Menurut kabar bahwa konstruksi ya dan infrastruktur pendukung sirkuit yang pekerjaannya ini menggunakan teknologi terbaru, karena sirkuit Mandalika ini boleh dibilang ya notabene-nya sirkuit yang mempunyai spesifikasi tipe A. Jadi tipe A itu adalah gridnya untuk MotoGP. Jadi untuk mendapatkan homologasi pengerjaan sirkuit ini benar-benar butuh kedetailan atau butuh detail dan perhatian yang sangat luar biasa ya. Kalau tidak seperti itu, besar kemungkinan homologasi Dorna tidak akan kita dapatkan. Baik sahabat, demikianlah video kali ini. Semoga memberikan informasi kepada sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit ini. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Dan mudah-mudahan saya bisa mengabarkan ya apa-apa yang terjadi di sirkuit MotoGP Mandalika. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.